Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, kita melanjutkan presentasi bab 3 atas pengendalian atas hasil dan biaya. Yang pertama, transfer pricing. Pendahuluan, sebuah perusahaan memiliki banyak cabang atau departemen dengan pusat laba dan investasi, dan aset dipindahkan dari satu departemen ke departemen yang lain. Keuntungannya ini dapat kita tambahkan ke harga pokok barang saat ditransfer. Harga yang ditransfer itu dalam perusahaan harga yang ditransfer dalam suatu perusahaan disebut harga transfer. Definisi harga transfer: nilai nominal barang dan jasa yang ditransfer antar departemen dalam organisasi yang terdesentralisasi menetapkan harga untuk produk, barang, dan jasa yang disediakan oleh penjual kepada si pembeli. Tujuan penetapan harga transfer: yang pertama itu otonomi departemen, yang kedua evaluasi kinerja departemen, dan yang ketiga konsistensi tujuan. Kerangka organisasi: ada banyak cara untuk mencapai harga transfer menggunakan metode yang benar dalam kondisi yang tepat, tetapi tidak ada yang ideal dalam semua situasi. Di sini ada juga aspek utama yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan profitabilitas di semua tingkatan. Yang pertama ada pajak dan tarif penjualan lokal, tarif kondisi pasar, aturan transfer keuntungan yang berbeda, tujuan dari mitra usaha patungan saling bertentangan, ketetapan hukum dari pemerintah dan dari negara bagian pusat. 6. Peraturan impor. Selanjutnya ada jenis biaya penetapan harga. Yang pertama biaya aktual atau biasa disebut dengan biaya total. Harga transfer ditetapkan sebesar biaya total. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang biaya apa yang harus dipertimbangkan. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya tambahan yang terjadi selama transfer, yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan produksi. Yang ketiga biaya standar, bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead yang dibebankan pada tingkatan yang telah ditentukan. Analisis biaya volume laba atau CVP, konsep analisis CVP. Jadi analisis CVP ini memang melibatkan analisis bagaimana biaya total, biaya pendapatan, total laba yang berhubungan dengan penjualan, sehingga berfokus pada dampak peramalan biaya perubahan penjualan terhadap laba. Kegunaan analisis CVP ini biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang pertama menetapkan harga jual, mempertahankan tingkat keuntungan yang diinginkan, kebutuhan ekspor, faktor kunci, keputusan menutup atau tetap melanjutkan produksi, membuat atau membeli keputusan. Yang terakhir bauran penjualan. Mempertahankan tingkat laba yang diharapkan. Perusahaan dapat mengubah harga dari waktu ke waktu. Mereka harus meningkatkan atau menurunkan penjualannya demi mencapai keuntungan yang mereka harapkan. Keputusan ekspor. Harga pesanan ekspor lebih rendah dari produk tersedia. Menerima harga domestik karena bersaing di pasar yang global. Istilah kata kuncinya, yang pertama ada biaya penyerapan atau biaya total. Metode tradisional untuk menghitung biaya produk, di mana biaya produksi itu tetap dan variabel. Yang kedua biaya tetap komitmen, dapat ditelusuri kembali ke pusat pertanggungjawabannya, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga biaya tetap overhead, biaya tetap di mana pusat tanggung jawab berbagi manfaat. Kontribusi marginal, yaitu pendapatan dikurangi biaya variabel. Selanjutnya pusat investasi, manajemen memiliki tugas tanggung jawab untuk melakukan investasi modal besar. Selanjutnya ada negosiasi transfer price, yaitu harga transfer yang dihasilkan ketika pihak penawar dan permintaan bernegosiasi. Selanjutnya ada margin kinerja, yaitu subtotal dalam laporan laba rugi kewajiban yang dirancang untuk menilai kinerja si manajer. Selanjutnya ada biaya produk, yaitu biaya nilai persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Selanjutnya ada harga transfer, itu digunakan untuk mencatat jumlah produk atau barang atau jasa yang disediakan bagian lain dari bisnis.